Halo semua kawan-kawan investor, jumpa lagi bersama saya. Kali ini kita ada di segmen profil singkat perusahaan ya. Saya akan bacakan profil singkat perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya pilih Wir Group ya. Wir Group dengan wirglobal.com ya, websitenya wirglobal.com. Sebelum lanjut, saya ingatkan dulu bahwa video ini hanya untuk yang belum sempat membaca aplikasinya ya. Yang sudah sempat membaca aplikasinya, silahkan video ini di skip. Oke. Seperti biasa, saya hanya akan bacakan hal-hal yang terkait dari sisi investor retail ya. Saya mulai dari tentang kaminya. Nah, pada awalnya bisnis yang dijalankan oleh PT Wir Asia dan perusahaan anak Wir Group sudah dimulai sejak 2009 oleh PT Wirya Inovasi, yaitu perusahaan yang didirikan oleh para pemegang saham pendiri Wir Group yang selanjutnya pada tahun 2011 dilakukan pengalihan bisnis dari PT Wirya Inovasi kepada Perseroan. Wir Group merupakan salah satu pemain terkemuka dalam teknologi Immersive Augmented Reality atau AR ya, yang terintegrasi dengan virtual reality atau VR dan artificial intelligence atau AI di Asia Tenggara. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Wir Group memiliki visi untuk menyediakan solusi smart society dan dunia O2O, online to online, metaverse yang dapat dinikmati semua orang. Nah, jadi tujuannya adalah membuat dunia online to online yang dapat dinikmati oleh semua orang. Metaverse for everyone dalam memasuki era web 3.0 ya. Wir Group saat ini memiliki 5 paten global untuk AR yang terdaftar secara nasional maupun pada paten cooperation treaty PCT yang mencakup 150 lebih negara. Oh, dia pemegang paten bisa dikatakan global ya, internasional. Wir Group telah menyelesaikan lebih dari 1.000 proyek yang meliputi proyek pengembangan aplikasi AR dan VR dan proyek branding untuk korporasi dari berbagai sektor industri yang berada di lebih dari 20 negara ya. Kegiatan utama Wir Group melalui anak usaha yaitu menyediakan jasa teknologi berbasis AR dengan menggabungkan teknologi VR, AI, Internet of Things, dan teknologi pendukung lainnya seperti blockchain dan mechatronics sebagai sarana untuk menghasilkan ide dan produk yang memungkinkan interaksi antara dunia virtual dan dunia nyata yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing konsumen. Nah, ini yang menarik ya. Wir Group masuk ke dalam daftar Metaverse Technology Companies to Watch in 2022. Versi Forbes bersama-sama dengan Apple, Microsoft, Facebook, Magic Leap, Niantic, dan Snap. Jadi ini bukan perusahaan yang kelas lokal ya kawan-kawan ya. Ini perusahaan yang kelasnya dunia. Dan Wir Group menjadi salah satu pembicara yang mewakili Indonesia di acara ASEAN ROC ya, Republic of Korea Innovation Summit 2021 dan membicarakan dimulainya era Metaverse. Selain itu, Wir Group juga dipercaya oleh pemerintah-pemerintah RI ya, seperti Kementerian Investasi untuk mewakili Indonesia pada kegiatan World Economic Forum ya, Davos pada tahun 2019, 2020, dan 2022. Dan Perseroan melalui perusahaan anak menawarkan jasa teknologi terintegrasi yang menawarkan 3 solusi utama untuk konsumen, yaitu Solution for Brand ya produknya, yaitu menyediakan jasa dalam membangun teknologi digital reality dengan tujuan membantu klien memberikan pengalaman interaktif terhadap konsumen atas produk-produk yang ditawarkan klien ke masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan penjualan ya, jadi solution brand yang pertama. Yang kedua adalah Solution for IoT Kiosk, menyediakan layanan periklanan kreatif menggunakan teknologi AR dalam berinteraksi dengan konsumen, terutama pada merek-merek fast moving consumer good.
Kemudian, solusi ketiga yang ditawarkan adalah solution for commerce, menyediakan jaringan toko retail virtual yang memfasilitasi gerai-gerai retail offline untuk menawarkan produknya kepada masyarakat luas secara online dengan merek Mind Store ya. Dengan merek Mind Store ya ini. Jadi menyediakan jaringan toko retail virtual ya. Itu solution for commerce-nya. Nah, itu adalah profil singkat dari WIR Group ya. Sekarang kita lihat ini ya, jejak langkahnya sekilas saja. Kita lihat sejarah dan jejak langkah perusahaan secara sekilas saja ya. Sejarah dan jejak langkah perusahaan terlihat nih. WIR Group didirikan oleh Daniel Surya, ya, Michael Budi, Philip Cahyono, dan Jeffrey Budiman pada 2009 awalnya nih ya. Ini 4 orang yang ada di layar Anda. Nah, kemudian seiring perkembangan usahanya, WIR Group juga menggandeng co-founder yang berbeda di dalam setiap unit bisnisnya, seperti Senjala Zuardi di AR & Co, Jimmy Halim di Mind Stores, dan Stephen NG di DAF ya. Tuh, banyak usahanya ya. Nih, ini saya tidak bacakan karena tidak terlalu penting menurut saya dari sisi retail ya. Visi misi enggak, kita lihat ini aja dewan komisarisnya. Siapa saja sih yang ada di sini ya. Komisaris utamanya itu Daniel Surya, pendiri ya. Dan wakil komisarisnya adalah Surya Tatang, komisarisnya Philip Cahyono. Komisaris berikutnya adalah Dr. Andos Andrianto Toemali dan Asmarawati Zaini atau Mariko Yoshinara, itu komisaris independen. Komisaris independen berikutnya adalah Prof. Agus W. Suhadi. Oke. Itu ini ya. Struktur dewan komisaris tadi, dewan komisaris. Coba kita lihat struktur korporasi ya. Apa sih yang ada di struktur korporasi ini, kita lihat. Oh, ini struktur ininya ya. Grup perusahaan. Ada banyak banget PT-PT di bawahnya ya. Lebih dari 10 nih. Oke, saya nggak bahas ini. Struktur korporasi, struktur organisasi. Tuh, organisasinya juga lumayan bercabang ya. Saya nggak lihat, kita lihat direksinya. Direktur utamanya itu Michel Budi ya. Direktur utamanya. Ya, rasa itu aja yang menurut saya penting di sisi ini, di sisi profil singkat perusahaannya. Coba kita lihat anggaran dasarnya ya. Anggaran dasar juga nggak terlalu penting ya menurut saya dari sisi retail. Kita lihat bisnisnya aja sekarang. Bisnisnya apa sih ini ya? Nah, bisnisnya yaitu AR & Co Solution for Brand. Dan DAF Solution for IoT Kiosk dan Mind Store Virtual Store Network ya. Itu tadi sudah saya bacakan di depan ya. Yang berikutnya adalah DMID, Brand dan Metaverse Consulting. Oke, saya bacakan ulang aja semuanya, ada webnya juga ya, silakan dikunjungi webnya ya. Pertama, AR & Co Solution for Brand, menyediakan layanan dalam teknologi digital reality dengan fokus pada aplikasi atau perangkat lunak, mengimplementasikan augmented reality atau AR dan virtual reality atau VR, dan artificial intelligence atau AI, dengan tujuan membantu klien untuk memberikan pengalaman interaktif bagi konsumen dan meningkatkan penjualan melalui berbagai proyek yang sudah dilakukan di lebih dari 20 negara ya. Jadi ini business to business. Pada 2022, AR & Co mendirikan Mata Republik yang merupakan kelompok usaha yang berfokus pada pengembangan teknologi Web 3.
Kelompok usaha ini terdiri dari beberapa perusahaan, diantaranya Nusa Meta dan Minar, yang memiliki spesialisasi dalam bidang metaverse, blockchain, NFT, dan P2E, play to earn. Nah, Mata Republik didirikan sebagai respon atas meningkatnya minat terhadap teknologi Web 3 di Indonesia. Ini webnya ada di www.ar-innovation.com ya. Silakan kawan-kawan investor kunjungi webnya, atau kalau mau saya bacakan silakan komen ya. Kemudian berikutnya adalah DAF, Solution for IoT Kiosk. DAF merupakan penyedia platform IoT Internet of Things yang memanfaatkan gabungan dari teknologi augmented reality, artificial intelligence, dan Internet of Things ya. DAF berfokus dalam menyediakan layanan periklanan kreatif menggunakan teknologi augmented reality dalam berinteraksi dengan konsumen melalui DAF device yang tersebar dalam toko-toko klien. Ya, informasi lebih lanjutnya ada di mynameisdaf.com ya. Ini juga B2B. Kemudian Mindstores menyediakan platform toko virtual yang memungkinkan para mitra yaitu Alfamart, Mili lainnya untuk menjalankan toko retail mereka dan menjual produk mereka sendiri, barang digital, voucher digital, dan lain-lain. Ini juga B2B ya. Webnya ada di mymindstores.com ya. Kemudian yang terakhir adalah DMID, Brand dan Metaverse Consulting ya. DMID menyediakan jasa konsultasi brand yang mengkombinasikan keahlian pengembangan strategi, identitas visual, pedoman komunikasi, dan aktivasi lainnya untuk membangun diferensiasi pasar guna tercapainya tujuan bisnis ya. Oke, itu aja. Jadi Weir Group ini fokusnya masih bisnis to bisnis penjualannya ya. Jadi mungkin ini penyebabnya dia tidak terlalu dikenal oleh masyarakat ya. Apakah dia akan melakukan bisnis to consumer juga? Kita lihat nanti ya. Oke teman-teman, sekian informasi dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat sebagai bahan pertimbangan untuk investor ya. Semoga semuanya sehat, bahagia, dan kaya raya. Sampai jumpa di video berikutnya.